Ya, shalom anak-anak Youth GBI Padu yang diberkati Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Malam ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang luar biasa, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati, menguatkan kami, dan hidup kami senantiasa mengasihi Tuhan. Bahkan dalam masa muda, kami memberi hidup kami buat Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi, urapi kami semua. Roh Kudus hadir selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan buat kami. Bapak, terima kasih, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi anak-anak youth yang sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, anak-anak youth yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan tentang mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita mau berbicara tentang mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, anak-anak youth, pasti semua orang, termasuk saudara-saudara, termasuk saya, pasti ingin mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Pasti ingin mengalami tentang yang namanya mujizat Tuhan. Tentunya kita semua rindu untuk mengalaminya ketika kita berada pada masa-masa sulit, pada masa-masa di mana kita mengalami satu tekanan yang besar, satu kesulitan hidup yang besar. Tentunya kita semua rindu supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak youth yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita masih berada pada masa COVID-19, bahkan tentunya ada varian-varian baru yang bermunculan. Nah, tentunya COVID ini membuat ekonomi itu agak begitu sulit ya. Ekonomi itu begitu sulit, di mana ketika kita mencari nafkah agak kesulitan, mencari uang agak kesulitan, bagi mereka yang jualan juga agak kesulitan, menurun pendapatannya, ya kan? Bagi mereka khususnya yang jualan makanan seperti saya juga, itu pasti terasa sekali. Biasanya orang ramai untuk bisa makan di satu tempat, berkumpul di satu tempat. Tetapi karena COVID-19, pada akhirnya orang juga pun jadi takut, sehingga mempengaruhi ekonomi. Jadi dampak dari COVID ini sungguh-sungguh mempengaruhi ekonomi bagi banyak orang. Bukan hanya saya, bukan juga hanya anak-anak youth, semua orang tua kita, tetapi semua orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, untuk itu, saudara-saudara, tentunya kita berharap supaya masa-masa sulit kita tetap mengalami pertolongan Tuhan, kita tetap mengalami mujizat Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita langsung masuk saja kepada pembacaan ayat firman Tuhan. Coba kita langsung membuka dalam Mazmur pasal 63, Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 63 ayat 8. Sudah? Oke, kita baca ya. Firman Tuhan berkata begini: Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sekali lagi, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, saudara-saudara, ayat ini disampaikan oleh Daud atau ditulis oleh Daud ketika waktu itu Daud berada di padang gurun. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu telah menjadi pertolongannya. Nah, waktu itu anak-anak youth, Daud berada di padang gurun karena kenapa? Karena memang Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Untuk apa? Untuk membunuhnya, untuk mencabut nyawanya. Sehingga saat itu Daud begitu sangat terjepit, dia begitu sangat menderita. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daud berseru kepada Tuhan, Daud menjadikan Allah itu sebagai sumber segala sumber hidupnya, sebagai sumber pertolongannya.
Maka walaupun Daud berada di padang gurun, dia berada dalam satu penderitaan, Tuhan senantiasa menolongnya. Nah, kalau kita berbicara padang gurun, selalu kita berbicara tentang kesulitan hidup. Nah, apa juga yang anak-anak Yud rasakan, apa juga yang dirasakan oleh orang-orang tua kita, semua mengalami masa-masa padang gurun, mengalami masa-masa kesulitan. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami, atau orang tua kita juga mengalami apa? Kesulitan untuk mencari nafkah, mengalami penurunan di dalam keuangan, ya, mungkin ada yang jualan makanan dan seterusnya, pasti merasakan. Lalu ada juga orang yang agak mengalami kesulitan untuk bekerja karena ada beberapa perusahaan atau kantor tidak bisa menerima karyawan, malah mem-PHK-nya, ya kan? Jadi kita mengalami kesulitan untuk apa? Mencari nafkah. Nah, apalagi atau beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa mungkin hari yang lalu, kita tahu bersama bahwa sudah ada yang namanya kelulusan, ya, bagi mereka yang sekolah, ada yang naik kelas, ada yang sudah lulus dari sekolah lalu ingin melanjutkan ke universitas. Mungkin kita akan mengalami kesulitan secara keuangan untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai kuliah. Namun hari ini saya mau mengajak kita, mari percaya bahwa kita boleh mengalami kesulitan hidup, tetapi pasti akan ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Pasti akan ada pertolongan Tuhan. Sebagaimana Daud, dia berada di padang gurun, tetapi ketika dia menjadikan Allah sebagai pertolongannya, dia melihat kuasa Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Dan anak-anak juga, saya percaya dan saya juga akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami mujizat Tuhan di masa-masa yang sulit yang sementara kita alami bersama-sama. Nah, saudara-saudara, Daud adalah orang juga yang punya banyak kesalahan. Tapi yang luar biasa, Tuhan tetap sayang dan membuka jalan, mendengar doanya. Anak-anak juga mungkin punya banyak kesalahan, punya banyak dosa, banyak pelanggaran. Tetapi percaya, Tuhan mampu mengampuni, Tuhan mampu mengkuduskan kita semua. Dan Tuhan mampu untuk apa? Memulihkan keadaan kita. Kita tahu bersama tentang Daud. Ada beberapa kesalahan Daud yang dia lakukan. Yang pertama, Daud pernah berzina, tapi dia bertobat. Lalu yang kedua, Daud merancangkan pembunuhan terhadap istri daripada Batseba, yaitu Uria. Daud merencanakan pembunuhan sehingga Uria meninggal di medan perang, dan akhirnya Batseba itu dijadikan dia sebagai istrinya. Begitu luar biasa dosanya. Lalu yang ketiga, Daud juga pernah gagal dalam hal apa? Dalam hal mendidik anak. Mungkin juga anak-anak Yud, ada di antara orang tua kita yang pernah gagal didik saudara. Saudara-saudara juga anak-anak Yud gagal, ya, dalam masa pertumbuhan, dalam masa muda. Kalian mungkin juga banyak gagal secara rohani dalam hidup saudara-saudara. Bagaimana Daud gagal mendidik Absalom, sehingga Absalom anaknya itu menjadi pemberontak. Jadi Daud juga punya banyak kesalahan, Daud juga punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi yang luar biasa, ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan itu dia jadikan sebagai sumber pertolongan. Maka apa yang terjadi? Walaupun dia berada di padang gurun, dia berada pada masa-masa hidup yang sulit, tetapi Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dan menolong dia. Saya mau mengajak kita bersama-sama, anak-anak Yud, kita boleh berada pada masa-masa sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan, dia terlalu mampu untuk menolong kita pada masa-masa yang sulit. Nah, coba kita membuka beberapa ayat Alkitab, bagaimana pada akhirnya Tuhan menolong Daud pada masa-masa yang sulit. Apa rahasianya? Coba kita lihat. Firman Tuhan berkata begini. Dalam Mazmur pasal 63, ya, Mazmur pasal 63, ayat yang pertama berkata begini. Mazmur 63 ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara, coba kita mau belajar dalam satu bagian yang pertama. Kita lihat kenapa Tuhan menolong Daud, kenapa Tuhan
Saudara-saudara, membebaskan Daud di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Tuhan menyatakan kasih, Tuhan menyatakan kuasanya bagi Daud. Dan saya mau berkata kepada kalian semua anak-anak Yud, percayalah Tuhan Daud adalah Tuhan kita. Tuhan Daud adalah Tuhan saudara-saudara. Dan Tuhan Daud yang tidak pernah berubah kuasanya adalah Tuhan kita juga di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah berubah kuasanya. Dia mampu untuk membuat mujizat di tengah-tengah kita mengalami kesulitan hidup. Nah, coba kita lihat dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Alkitab berkata begini. Coba kita lihat ulang ya. Ayat yang kedua berkata begini. Mazmur 63 ayat yang kedua berkata begini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Saudara, perhatikan kalimat ini. Firman Tuhan berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Nah, waktu ayat ini disampaikan oleh Daud atau ditulis oleh Daud, tadi kita sudah baca bahwa dia berada pada masa sulit. Dia berada di masa di mana Alkitab berkata dia berada di padang gurun dan dia berada pada masa-masa yang sulit, masa yang berat. Banyak musuh yang mau membunuhnya, termasuk anaknya juga sendiri mau membunuh Daud ketika itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Daud bilang kepada Tuhan, Daud bilang kepada Allahnya, ya Allah, Engkaulah Allahku. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa, di mana ketika Daud mengalami kesulitan hidup, mengalami masa sulit, dia tetap berkata, ya Daud tetap berkata atau Daud tetap memperkatakan bahwa Allah itu adalah Allahnya. Ini menarik sekali. Dalam masa sulit, Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Allah, Engkau adalah Allahku. Nah, ada beberapa hal yang memberikan pengertian kepada kita tentang ayat ini. Bagaimana pada masa sulit Daud tetap berkata, Tuhan, Engkau Allahku. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku dalam hidupku. Nah, coba kita lihat, saudara-saudara, apa artinya kalimat ini buat kita semua? Yang pertama, ya, Daud tetap mengakui bahwa Allah itu tetap baik dan adil dalam segala situasi apapun. Jadi, saudara-saudara, kata Daud berkata bahwa Engkau adalah Allahku, ini Daud tetap akan menunjukkan kepada Tuhan, ya dirinya mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu, saudara-saudara, dia adalah tetap baik. Walaupun dia ada di padang gurun, dia berada dalam satu penderitaan yang besar, dia mau berkata Tuhan itu tetap baik. Dia mau berkata bahwa Tuhan itu tetap adil walaupun di dalam situasi yang buruk. Anak-anak Yud yang dikasih Tuhan, saya mau bilang begini kepada kita semua. Ada banyak orang Kristen, ya mungkin juga kalian pernah melakukan hal itu, termasuk saya juga. Terkadang ketika kita diperhadapkan dengan situasi buruk, ya, dengan masa-masa sulit yang luar biasa, apa yang terjadi? Kita ini agak sulit memperkatakan bahwa Engkau adalah Allahku. Engkau itu tetap baik. Engkau itu tetap mengasihiku. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, mungkin juga itu termasuk keluarga kita. Ketika kita berada pada satu situasi yang sulit, kita sulit untuk berkata, Tuhan, Engkau adalah Allahku. Begitu sulitnya hati kita, begitu sulitnya mulut kita juga untuk memperkatakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau baik, Engkau adil, Engkau Allahku yang Maha Kuasa. Nah, saya mau berkata kepada anak-anak Yud, bagaimana kalian, termasuk saya, mengalami pertolongan Tuhan pada masa padang gurun, pada masa situasi yang berat, pada masa sesuatu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, mengalami ketakutan yang sangat luar biasa karena kita berada dalam satu penderitaan yang besar. Saya mau berkata kepada kita, tetap katakan seperti Daud, Engkau adalah Allahku.
Kalau saudara berani berkata, engkaulah adalah Allahku pada waktu kita menghadapi kesusahan hidup, maka percayalah Tuhan pasti akan melakukan banyak mujizat di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara. Lalu yang kedua di sana, Daud masih berkata bahwa dia memperkatakan bahwa Allah itu adalah Allahnya. Artinya juga adalah Daud tidak pernah menyalahkan Allah ketika situasi buruk terjadi. Jadi ketika Daud berkata dalam masa sulit, engkau adalah Allahku, artinya apa? Daud, dia tidak menyalahkan Allah ketika dia berada di padang gurun, ketika musuh-musuhnya mengejar, ingin membunuhnya, dia tidak menyalahkan Allah. Saya mau berkata kepada saudara-saudara bahwa ada begitu banyak orang, ada begitu juga yang namanya anak-anak Tuhan, ya. Ketika kita menghadapi padang gurun, ketika kita menghadapi satu situasi yang buruk, orang mulai menyalahkan Allah, orang mulai berkata buruk tentang Allah, orang mulai tidak percaya kepada Allah. Mungkin itu pernah kita lakukan ketika saudara-saudara, ketika orang tua kita, ketika keluarga kita, ketika mungkin orang-orang yang kita kenal juga mengalami satu situasi hidup yang buruk. Apa yang terjadi? Kita mulai menyalahkan Allah. Allah tidak adil. Kenapa orang lain ditolong? Kenapa saya tidak? Kenapa keluarga lain ditolong? Kenapa keluarga saya tidak? Orang mulai memperkatakan hal yang buruk tentang Allah. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu sudah tidak ada. Tuhan itu tidak menyayangi kami lagi. Orang menyalahkan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud berada di padang gurun? Daud berkata, engkau tetap Allahku. Yang artinya tadi saya berkata, Daud tidak pernah menyalahkan Allah ketika dia mengalami situasi yang buruk. Kalau saudara-saudara, anak-anak Yud tidak pernah menyalahkan Allah pada situasi-situasi yang buruk, tidak berprasangka buruk terhadap Allah, tidak mengatakan Allah jahat ketika kita berada pada masa-masa sulit. Percayalah, disitulah letaknya Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Katakan amin. Amin. Kita boleh berada pada masa sulit, tapi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Lalu yang ketiga di sana, ketika Daud berkata, engkau adalah Allahku, ketika dia berada di padang gurun, ketika dia berada pada masa sulit. Yang ketiga, Daud tidak menunjukkan rasa marahnya terhadap siapa? Terhadap Allah ketika situasi buruk terjadi. Bukankah ada begitu banyak orang percaya? Bukankah ada begitu banyak orang-orang Kristen, termasuk anak-anak muda, ketika mengalami masa-masa sulit, apa yang terjadi? Orang-orang menunjukkan apa? Rasa marah terhadap Allah. Orang tidak mau ke gereja, orang tidak mau beribadah, orang tidak mau berdoa, orang tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Hal itu terjadi nggak Bapak Ibu? Ya, atau ya, saudara-saudara anak-anak Yud. Saking semangatnya ya, saya lagi berkhotbah kepada anak-anak Yud ya, saya bilang Bapak Ibu. Oke, nah anak-anak Yud, saya mau berkata kepada kita, adakah anak-anak Yud di berbagai tempat yang merasa marah kepada Tuhan, yang ngambek kepada Tuhan? Ya, ketika berada pada posisi yang sulit, ya ada orang-orang yang setia melayani di gereja, ada bapak, ada ibu, ya ada om tante kita yang juga setia kepada Tuhan awalnya, tetapi ketika mengalami masa-masa sulit, nah apa yang terjadi? Saudara-saudara, mereka mulai marah. Kalau kita marah kepada teman kita, kalau kita marah kepada gembala kita, itu sama dengan kita marah kepada Tuhan. Kalau kita benci dengan orang lain karena kita merasa tertekan pada masa-masa sulit kita, sama dengan kita marah kepada Tuhan. Nah, Alkitab mau mengajarkan kita ketika Daud mengalami masa sulit di padang gurun, dia tetap berkata, engkau adalah Allahku. Dan ini menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dia tidak marah, bahwa Tuhan itu, saudara-saudara, dia tetap berkata Tuhan itu tetap baik ya, walaupun dia berada pada masa sulit. Dia tidak menunjukkan amarahnya terhadap Tuhan, dia tetap menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Jadi saya berkata kepada kita semua anak-anak Yud ya, GBI Padu, bahwa dalam masa situasi apapun katakan engkau adalah Allahku, dan disitulah letak keajaiban Tuhan itu akan dinyatakan kita pada masa-masa sulit. Amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya.
Nah, lalu yang keempat di sana ketika Daud berkata, "Engkau adalah Allahku." Pada masa dia ada di padang gurun, dia tetap berkata, "Tuhan, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku." Ini menunjukkan bahwa Daud sama sekali dia tidak ada rasa sedikit pun untuk apa? Menolak Allah. Dia tidak ada rasa sedikit pun untuk menolak Allah. "Engkau sudah bukan Tuhanku lagi, aku meninggalkan Engkau." Tidak. Tapi justru apa yang terjadi? Saudara-saudara, Daud justru semakin dekat dengan Allah pada masa-masa situasi yang buruk. Saya mau berkata kepada kita semua, kepada anak-anak youth ya yang ada di GBI Padu, mari, orang-orang lain boleh menolak Allah, orang-orang lain boleh menyalahkan Allah ketika mereka mengalami masa sulit. Tapi dengarkan baik-baik, firman Tuhan datang kepada kalian, kepada saya juga, supaya apa? Supaya ketika Tuhan izinkan masa-masa sulit itu terjadi, jangan tolak Allah, jangan tinggalkan Allah. Mari semakin dekat, semakin lekat, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya justru pada masa-masa sulit kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya rindu anak-anak youth ya di gereja kita menjadi anak-anak youth yang kuat di dalam Tuhan, anak-anak youth yang mengalami mujizat Tuhan. Supaya apa? Supaya kalian ya dimanapun kalian berada, kalian boleh bersaksi, menceritakan bahwa masa sulit itu tidak akan mempengaruhi berkat Tuhan turun atasmu. Kenapa? Kalau kita menjadikan Allah, dia tetap Allah kita, dia tetap Tuhan kita, maka apa yang terjadi? Berkat Tuhan tetap mengalir walaupun kita berada pada masa-masa sulit. Glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, makanya pemazmur berkata begini. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 26. Mazmur 73 ayat 26 berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Ini mantap. Mantap. Pemazmur berkata, walaupun dagingku, kata pemazmur, dagingku dan hatiku habis lenyap. Ya mungkin bahasanya, walaupun aku mati dalam keadaan kesulitan sekalipun, walaupun aku tetap berada dalam penderitaan sekalipun, tetapi dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Allah dia tetap menjadikan Allah selama-lamanya. Saya mau berkata kepada kita, bukankah ini satu ayat yang luar biasa, di mana firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa tokoh Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita berada pada masa sulit, ya kita dipertaruhkan nyawa kita, mungkin kita mengalami satu ancaman-ancaman yang berat, tetapi pemazmur berkata Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita berani berkata seperti itu, Allah tetap untuk selama-lamanya, walaupun kita berada pada masa-masa yang sulit, maka di situ letaknya Tuhan akan menyatakan kebaikannya, mujizatnya, kuasanya, pertolongannya dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Sedikit lagi kita lihat pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar dari kisah Daud tadi. Nah, yang kedua, bahwa firman Tuhan berkata begini tadi ya, kalimat jiwaku haus kepadamu. Coba kita perhatikan lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63 tadi ya. Saudara-saudara lihat dalam Mazmur pasal 63 tadi, maka kalimat yang berkata begini, jiwaku haus kepadamu. Saudara-saudara, bagian yang kedua yang bisa kita pelajari di sana, ya kita lihat dulu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kata haus, ya kata haus itu berarti tenggorokan kita atau kerongkongan kita itu kering. Orang kalau kerongkongan itu kering, berarti menandakan dia juga cukup haus ya, sangat haus yang begitu dalam. Jadi rindu untuk minum, pengen sekali untuk minum supaya merasa tidak haus dan kerongkongan itu tidak terasa kering lagi. Nah, saudara-saudara,
dalam bagian ini firman Tuhan berkata, jiwaku haus kepadamu, itu berbicara, saudara-saudara, Daud itu dia rindu sekali. Daud rindu sekali supaya kehidupan rohaninya ya diisi dengan air firman Allah, dengan air sorgawi, yaitu firman Allah. Saya mau mengajak kepada kita semua, mari rindukan Tuhan, rindukan firman Allah. Anak-anak Yud, mari rindukan firman Allah. Mari kita haus akan firman Allah. Seperti Daud berkata bahwa jiwaku haus. Dia mau hidupnya, jiwanya diisi, disegarkan. Dengan apa? Dengan firman Allah. Karena hanya firman Allah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pertolongan dalam hidupnya, sumber kekuatan dalam hidupnya dalam menghadapi badai apapun. Dan kita juga mesti berkata bahwa firman Allah adalah sumber segala sumber untuk menolong kita dalam kita menjalani hidup ini. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat dalam Mazmur pasal 143, Mazmur 143 ayat yang ke-6 berkata begini, 143 ayat 6, aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jadi anak-anak Yud yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bahwa Daud rindu supaya kehidupan rohaninya itu apa? Diisi dengan air sorgawi, yaitu firman Allah. Nah, saya mau berkata kepada kita sebagai anak-anak Yud, mari izinkan Tuhan ya firman-Nya tinggal dalam hati kita. Izinkan firman-Nya senantiasa berbicara dalam hati kita. Izinkan firman Allah itu, saudara-saudara, bekerja dalam hati kita. Nah, saya coba sampaikan dengan cepat satu bagian ini, bahwa saudara-saudara, bahwa firman Allah itu begitu penting dalam hidup kita. Begitu penting bagi apa? Bagi setiap orang percaya. Sehingga apa yang terjadi ya, saudara-saudara, Alkitab berkata begini. Coba kita lihat, Alkitab berkata begini, Paulus berkata begini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Saya balik sedikit lagi tentang Daud. Bagaimana Daud sadar betul bahwa firman Allah itu adalah satu senjata yang ampuh dalam menghadapi peperangan rohani. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa firman Allah itu sangat berguna. Firman Allah itu berguna. Jangan kita terikat dengan misalkan handphone kita yang ada batasnya ya. Tapi firman Allah itu tidak ada batasnya, dia berguna dalam segala hal. Orang lebih terikat dengan elektronik, atau saya katakan tadi handphone kita, berjam-jam kita pergunakan, orang main game dan segala macam, baca berita dan segala macam. Tetapi baca firman Tuhan kita tidak mampu memberikan waktu yang baik buat Tuhan. Kita lebih mencintai yang lahiriah ketimbang yang rohani. Padahal firman Allah berkata, Paulus bilang tadi bahwa firman Allah itu sangat berguna. Nah, apa kegunaan firman Allah? Saudara-saudara, maka Alkitab berkata kegunaan firman Allah untuk mengajar. Saudara-saudara, artinya apa? Firman Allah itu mengajar kita untuk apa? Memberikan pengertian akan hal-hal yang kita tidak pahami supaya kita menjadi mengerti. Nah, untuk itu saya mengajak kita, mari belajar firman Allah. Makanya pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 127 berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi firman Allah itu lebih hebat, lebih luar biasa harganya, lebih penting, bahkan Alkitab berkata dari emas sekalipun. Karena firman Allah itu mengajar arti kehidupan dalam setiap hidup kita. Panjang sekali kalau untuk menjelaskan bagian ini. Tapi saya mengajak kita, mari rindukan firman Allah, biar kita diajar oleh firman Allah. Saudara-saudara, kalau kita mau diajarkan oleh firman Allah, kalau kita rela mau diajar oleh firman Allah, anak-anak Yud yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita mau diajar, maka apa yang akan terjadi? Kita menjadi bijak dalam menjalani hidup.
Kalau saudara mau diajar oleh firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudara akan menjadi orang yang bijak dalam menjadi hidup. Kita akan memiliki cara berpikir yang sangat baik dan bukan berpikir hal-hal yang duniawi. Kalau kita mau diajarkan oleh firman Allah, kita akan menjadi kehidupan kita ini, saudara, akan menjadi lebih berarti. Untuk apa? Untuk bisa berguna bagi orang lain kalau kita mau diajar oleh firman Allah. Hidup kita ini, saudara, saya berkata kepada kita, kita akan relakan untuk bisa melayani Tuhan kalau kita mau diajarkan oleh firman Allah. Lalu yang berikut, anak-anak Yud, mengapa firman Allah ini sangat penting? Alkitab berkata, saudara, bahwa firman Allah itu menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Artinya apa? Setelah kita mendengar, kita membaca firman Allah, kita sama-sama belajar firman Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan disadarkan dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita akan sadar jikalau kita salah, maka firman Allah itu yang akan menegur kita, dan kita akan bertobat karena firman Allah yang menyadarkan kita. Tidak ada orang lain yang hebat untuk bisa menyadarkan dosa kita selain hanya firman Allah yang bisa menyadarkan setiap kesalahan kita. Jadi mari rindukan firman Allah. Jadi saya berkata, anak-anak Yud, kalau diajar dengan firman Allah, jangan kita tersinggung. Justru Tuhan mau apa? Supaya kita berubah, kita bertobat. Dari apa? Dari segala kesalahan kita. Dan Alkitab berkata, Daud dia cinta akan firman Allah. Sehingga apa yang terjadi waktu Daud berbuat salah? Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Akhirnya apa? Daud bertobat. Firman Allah itulah yang membuat kita bertobat. Saudara-saudara, guna firman Allah, Alkitab berkata tadi, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara tidak cinta firman Allah, kita boleh pintar menjadi orang yang hebat. Tapi kalau kita tidak cinta akan firman Allah, saudara-saudara, karakter kita tetap akan menjadi karakter yang buruk, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Walaupun kita menjadi orang yang hebat, kita boleh sekolah tinggi, tapi kalau kita tidak cinta firman Allah, maka percuma kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu saya berharap kepada kita semua, mari rindukan firman Allah. Nah, jadi paling tidak ada dua hal saja yang kita bisa pelajari, ya. Kita bisa pelajari di malam hari ini tadi, bahwa Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Daud selalu memperkatakan Allah itu adalah Allahnya pada masa-masa yang sulit. Dan yang kedua, bahwa dalam masa-masa kesulitan Daud, bahwa Daud tetap mengasihi Tuhan, dia tetap mencintai firman Allah, dia tetap merindukan firman Allah. Untuk apa? Untuk menjadi bagian hidupnya, karena dia sadar betul bahwa hanya firman Allah sebagai kekuatan. Saya berharap anak-anak Yud GB Padu juga dapat melakukan firman Allah yang kita sudah dengar bersama. Supaya apa? Supaya di masa yang akan datang, di masa-masa sulit, bahkan di masa sekarang yang masih sulit, kita tetap mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Allah. Berkati semua anak-anak Yud yang sudah mendengarkan, berkati kami semua, supaya firman Allah ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Bapak, terima kasih, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Semua kami boleh menjadi berkat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, anak-anak Yud yang dikasih Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian hidup kita mulai hari ini dan sampai selamanya. Sukacita Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa dahsyatnya senantiasa menyertai kita mulai hari ini, yang selalu dikerjakan oleh Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menyertai kita hari ini sampai selamanya. Tuhan datang kali yang kedua, kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan tetap semangat. Haleluya.